Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mesin kendaraan NKR 71. Ini ada kendala, suara tidak bisa langsam, ginjal parah. Suaranya ada gemeledeknya, normal suaranya. Dan kita lihat ini dari buanonya juga asapnya keluar banyak. Kita coba kendorkan selang nozzle-nya, tapi tidak berubah sama sekali. Suaranya tetap ginjal parah. Suaranya enggak langsam. Terus waktu digas ada suara gemeledeknya. Ini ada orang hajatan, jadi suaranya ada musiknya. Jadi kita kendorin, tapi tetap ada perubahan yang signifikan. Mesin tetap ginjal parah. Kita buka tutup klepnya, asapnya wah parah banget nih asapnya. Kita akan analisa, kita bongkar, kita analisa menuju ke rem piston. Nah, ini setelah silinder head kita turunkan, piston udah kita lepas semua. Nah, kita analisa, ternyata ada kendala di piston nomor 1 ya, piston di nomor 1, puring nomor 1, piston juga di nomor 1. Yang lainnya tetap mulus, puringnya masih mulus semua, enggak ada kendala yang lainnya. Nah, kita lihat ini piston masih bagus, yang lainnya metal juga masih bagus. Kita cek satu persatu, masih bagus semua. Itu masih bagus pistonnya, metal-metalnya juga masih layak. Nah, ini piston nomor 1, baret parah, patah, puringnya juga patah, puringnya hancur, puringnya. Lihat puringnya hancur berkeping-keping. Ini penyebab dari suaranya yang nggak bisa langsam, terus gemeledek. Terus parah bos, sampai hancur mur puring nomor 1-nya. Itu kita coba lihat noken asnya. Kita lihat masih layak ya noken asnya, walau agak sedikit kasar tapi masih bagus, masih layak untuk dipakai.
coba kita amati. Setelah kita analisa puring bisa remuk mumur, itu terjadi karena pertama karena overhead. Jadi piston itu ngancing. Dua, yaitu di blok mesinnya udah terjadi kelonggaran karena sistem puring ini kan puring jabutan, enggak puring tanam. Ada sedikit kelonggaran, begitu ngejim langsung ada gertahan, langsung hancur puringnya. Bagi yang suhu-suhu pernah mengalami seperti ini, tolong untuk berbagi ilmunya. Menurut analisa saya ya karena pertama overhead, terus piston macet ngejim, dan karena ada rongga di puringnya sama di bloknya, maksud saya di bloknya, jadi puring gak rapat, ada yang longgar, akibatnya yang di bagian luar itu retak, terus bikin puring pecah semua. Sebenarnya ya baru kali ini mengalami puring bisa hancur seperti itu, bos. Untungnya sedikit berbagi pengalaman lah. Apabila mesin overhead, jangan dipaksa, bisa berakibat fatal seperti ini. Ini puring NPR, kualitasnya juga udah dijamin. Jadi ya sedikit buat pengalaman, apalagi kalau mesin NKR 71 itu paling rawan di panas. Jadi untuk para driver itu kalau mesin overhead lebih baik jangan dipaksa, mending langsung dimatiin, tunggu dingin atau langsung dibawa ke bengkel, karena bisa berakibat fatal ya seperti ini contohnya. Karena entah overhead itu karena emang dari perpak silinder headnya udah ada kausan atau karena kekurangan air, masalah sedikit bisa berakibat fatal. Nah, ini sedikit penjelasan untuk top mesin, top noken as. Apabila kita ingin menetapkan noken as tanpa melihat top injeksi, nah kita putar searah putaran mesin. Di injeksi itu di nomor 1 harus keluar minyak dulu. Nah, nomor 1 harus keluar minyak. Kalau seumpama yang keluar minyak itu di nomor 4, berarti itu masuk ke top 4. Kalau untuk menetapkan noken as, kita putar searah kita putar searah putaran mesin top. Nah, di salah nomor 1 itu nomor 1 ini ada tambahan bosku ya, berbagi pengalaman tentang bos pom kantor 125 tentang ya, pengecekan blunder, masalah yang sering terjadi
ketika kita ngidupin mesin harus digas. Nah ini blunya ini cacat, kelihatan ya. Nah udah baret. Nah ini ciri-ciri blunya sudah haus. Ini ada blunya masih baru, coba kita lihat. Ini bosku mulus, bisa untuk maca bos, meling. Beda dengan ini udah cacat. Ini salah satu penyebab dari ketika ngidupin mesin harus injek gas. Salah satunya ini ada yang namanya penyetelan RPM gubernurnya. Ini karena ini belakangnya udah jebol, RPM-nya jebol, jadi belakangnya ini diganti. Ini udah hilang belakangnya karena jebol. Ini harusnya ada belakangnya, bokongnya ada. Nah yang di belakang sini, nah RPM penyetelan gubernur kalau ketinggian itu salah satu indikasi juga mobil ketika ngidupin harus dikasih. Saya akan berbagi tentang susunan bos mom kantor. Nah, di sini ini bahasanya ini kamsat, tapi kita sering ngomongnya ya enaknya ya noken as. Nah ini ada bearingnya, ini di sini ada bearingnya karena ini udah mau jadi lepas. Di sini ada ring-ringnya sama seperti ini. Di dalamnya sini pasti ada ring-ringnya. Ada yang tebel, tipis, tebel. Nah ini letaknya di sini. Nah, sini. Letaknya ini di sini. Ini ya sama kerja seperti noken as menurut saya. Ini jendol-jendolan ini ada 4 ini. Ini penggerak punyer ini. Naik turun. Sorot bos. Saus. Nah penggerak ini naik turun untuk memompa minyak yang ada di sini, masuk sini, yang di lubang ini. Sedangkan untuk memainkannya ini, untuk memainkannya debit solar yang lebih tinggi, ini posisinya bergerak gini. Nah yang untuk penggeraknya ini ngerek ini bos. Nah ini penggeraknya. Penggerak ini untuk menaikkan debit minyaknya. Ketika digas nih bergerak, tadi kontak lah. Nah untuk susunan
sama seperti ini. Ini posisi ini yang ada coakan ini lah. Ini usahakan ada di depan. Yuk. Nah, depan sini. Nah, gini lah masanya. Nah, setelah itu baru kita pasang. Nah, nih. Nah, ini kan ngenok nih. Nah, nih kita pasang di sini, pasang di knob crawlernya agar tidak gerak dia. Nah, ketika pemasangan di pos pom, setelah pasang ini baru kita pasang per. Kita ambil dulu per. Nih per. Fungsi per ini fungsinya ketika bulu nyeri ini turun ke bawah. Nah, per ini penahan bulu nyeri ini. Nah, ketika kita bagikan nanti ke atas, per ini akan mendorong si bulu nyeri ini ke atas juga, sebagai penahan lah intinya, sebagai penahan. Nah, ketika pemasangan di sini, dahulu pernya ini. Nah, setelah per ini kepasang, baru kita kancing ini pengancingnya, pengancing dari per ini gitu. Agak berisik ya bos, ini ada yang hajatan. Nah, posisinya di situ. Nah, kurang lebihnya seperti itu bos. Nah, seperti itu pengancingnya. Nggak kelihatan nih bos, di dalam ini ada ya, kayak pengancing lah, kayak sepi lah. Coba kita kasih penerangan dulu. Nah, itu ada pengancing depan sama belakang. Depan belakang seperti ada. Nah, ini nah, kelihatannya bos tuh. Nah, itu pengancingnya. Tuh, depan belakang. Nah, itu pengancing ini posisinya. Pengancingnya itu posisinya ke arah sini bos. Sini, ke arah sini, mendekati sasis lah, menjauhi blok mesin. Nah, ke sini pengancingnya, ke arahnya. Setelah itu terbang
susunannya ini terpasang. Nah itu kita pasang ini untuk ini. Nah ini untuk penggerak plunjernya. Nah seperti inilah kurang lebihnya. Seperti ini. Bos masih pemula, jadi videonya enggak. Nah, ini kan ada knob. Nah, dan ini juga ada knob. Sama seperti knob ini. Nah, ini knob ini. Dia akan masuk ke knob ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Seperti itu, Bos. Ini sebagai penggerak plunjernya yang digerakkan oleh kontrol rack. Digerakkan ini. Digerakkan oleh kontrol rack. Nah, dalam pemasangannya ini seperti bulat-bulat ini. Nah, centilan lah bahasanya, centilan nih. Ini pasang di sini. Tapi kayaknya gini. Kayaknya gini. Nah, ini nanti terpasang di sini. Di kontrol rack. Jadi ketika kita kontrol rack kita bergerak, otomatis plunjer ini juga akan bergerak. Bergerak untuk menaikkan debit minyak. Ini ada cuaan untuk menaikkan debit minyak. Plunjer ini akan bergerak. Untuk sistem pompanya, karena putaran mesin, putaran topnya top injeksi bos pom itu ada di 1342. Nah penjelasannya 1, 3, 4, 2. 1 dengan 3 seperti sejajar. Baru setelah 1 ini naik, 1 ini turun, baru ini 3 ini akan naik. Plunjer nomor 3 di sini naik upah. Terus nanti baru plunjer nomor 2 yang upah. Nah, terakhir baru nomor 4 ini. 1, 3, 4 dulu yang naik untuk memompa, baru nomor 2 atau mesin kan gitu. Kalau untuk kantor ini 1, 3, 4, 2 ini sebagai acuan juga ketika kita membongkar pos pom juga. Usahakan minyak nomor 1
itu keluar dulu, keluar. Putaran mesin, searah putaran mesin kita putar pelan-pelan. Kita putarnya pelan-pelan saja. Nah, nomor 1 ini harus keluar minyak yang dari plunger itu tadi. Ini menandakan top 1. Untuk susunan yang ada di plunger dan pemasangannya tadi kan sudah. Ini penggerak kontrol rek, ini penggerak plunger yang dibantu oleh kontrol rek. Untuk lubang minyak asupan yang untuk plunger ini kan sama aja dengan seperti botol lah, seperti tempat penampungan minyak di dalam sini. Nah ini lubang untuk minyak masuk. Sedangkan untuk penambahan debit minyak, di celah plunger sendiri ini plungernya. Nah ini adalah bahasanya barelnya. Untuk pemasangan di atas, usahakan ini dapatnya bolak-balik sih nggak apa-apa, tapi lebih baiknya posisinya berdekatan dengan blok mesin. Seret bos, cari yang longgar aja. Nah ini seperti ini. Jangan lupa ring ini. Untuk asli kantor ini ada nomornya bos. Nomornya nggak kelihatan sih. 155. Punya untuk kantor nomornya 155. Usahakan ini 155. Nah ini di bawah barel ini. Plat ini. Ada 2 ya. Sini sama di sini. Satunya. Kan plunger udah di dalam lah. Nah perangkat lagi ada, perangkat yang ada di sini ada. Namanya SIM ring. Nah, seperti ini ringnya. Nah ini di dalam sini bos. Nah tempatnya dalam sini. Usahakan harus ada ring. Kalau nggak ada ring nanti terjadi kebocoran valve-nya. Terus valve ini seperti ini masuk. Itu bos, ini sebagai penahan minyak. Ketika mesin nggak hidup, minyak nggak akan keluar. Jadi minyak untuk menyemprotkan nozzle itu tertahan di valve. Bila ada kebocoran, tentu juga memompa nozzle-nya juga kurang bos. Usahakan ini harus nggak ada kebocoran ketika mesin posisi mati. Kita pompa BPM, kita pompa sampai keras. Coba kita lihat ada kebocoran enggak ya.
terjadi kebocoran, berarti terjadi masalah di kiri valve-nya. Nah, dari sini, ini ketika valve udah terpasang, nah dikancing dengan ini kodenya ini. Ini sekedar penjelasan tentang delivery valve lah. Ketika kita pompa, nah, ketika feed pump ini kita pompa sampai keras, harusnya di sini entah dia posisi tiju apa posisi udah di kontak, harusnya dari sini tidak ada kebocoran. Bagaimana kalau ada kebocoran? Nah, berarti ada masalah di valve-nya sudah rusak. Nah, itu harus diganti juga valve-nya kalau memang udah rusak, udah ada kebocoran. Ketika ada kebocoran, berarti minyak yang menuju ke nozzle yang ada di selang ini, ketika di starter, ketika mesin hidup, minyak enggak akan padat tuh. Oh, berarti ada rongga minyak untuk turun kembali ke injeksi, ke tampungan sini, turun kembali ke parel ini. Nah, berakibat nanti suara langsam kurang enak, ginjal. Nah, itu salah satunya, di samping tentang keausan punyer. Jadi fungsi valve ini sama saja seperti penahan minyak yang menuju ke nozzle dan tertahan di valve ini. Tertahan di valve ini, jadi minyak enggak langsung balik ke sini dia. Yang dari nozzle, minyak akan padat terus. Apabila ada kebocoran di sini, minyak kan pasti akan kembali ke pos pumpnya, injeksinya. Nah, otomatis dari umpama tekanan nozzle 200, ketika valve ini ada kebocoran, maka seharusnya udah menyebabkan minyak udah padat, dia kurang padat, akhirnya penginjeksian penyemprotan di nozzle juga kurang, mengakibatkan suara ginjal, nggak bisa langsam berebut, terkadang juga keluar asap putih dari knalpot. Itu salah satunya dari situ, di samping ada kendala di nozzle itu sendiri. Nah, jadi untuk perawatan pos pump, usahakanlah cari minyak yang bagus. Kalau emang karena minyak ini udah agak lumayan, ya paling nggak dioplos lah minyaknya. Terus rajin filter solarnya, rajin diganti, rajin dicek, karena nanti akan berakibatkan apabila kotoran masuk di pos pump. Nah, ini penyebabnya bisa berakibat cacatnya dari plunyer ini. Apabila ini udah parah, ketika
mobil di awal pasti nginjek gas, udah parah itu. Terkadang juga nginjek gas sampai 2 kali 3 kali baru hidup. Wah, itu blunyernya udah parah. Tenaga pasti ngempos, tenaga pasti berkurang, asap tebal. Ketiga, terkadang banyak ini ya. Sebelumnya saya minta maaf, ada yang menyetel begini langsung mentok. Ini enggak diharuskan karena minyak ini terlalu tinggi. Ketika disetel mentok, minyak yang keluar dari blunyer tadi itu terlalu banyak. Nah, ketika terlalu banyak, tidak mungkin sama semua, walaupun dimentokin itu semua, tidak mungkin takarannya akan sama semua, itu pasti. Berarti kan nanti suaranya gijal, langsamnya gak enak, goyang-goyang parah, pasti seperti itu. Benar, tenaga ini pasti enak, tenaganya kalau disetel seperti ini pasti enak, enteng. Nah, kita ini mencari tenaga yang enak, awet. Apa yang enak gak awet? Kalau saran saya ya standar saja lah, standar. Yang penting ya umum, tenaga umum yang lainnya lah, nggak terlalu oper-operan tenaga. Jangan kita pengen tenaga langsung setel. Nah, ini nanti berakibat umur mesin nggak panjang, pasti itu. Bos bang juga cepat mengalami kehausan, blunyer ini cepat mengalami kehausan karena dia diporsir dengan asupan minyak yang tinggi. Keluar minyak tinggi, tertahan di palem. Nah, akibatnya ini, wah, ada yang lebih parah ini, sampai gosong-gosong sampai macet. Banyak sekali cara menyetel agar tenaga enak, itu banyak sekali, enggak dari sini. Kalau kita standaran aja, kalibrasi minyak diratain semua, nggak mungkin seperti ini, paling nggak sedikit lah. Nah, suara enak, tenaga ada, mesin tahan lama. Kalau kita menyetel standar, setelan blunyer standar, barelnya ini standar, suara enak, pasti suaranya enak. Kita ingin menambah tenaga, kita cek dulu nozzle, filter udara, filter solarnya bagus enggak. Nah, memang udah bagus, tenaga kurang, kita setel di minyaknya, di adjusternya, angin-anginnya bahasanya ada angin-angin, itu minyak angin-angin, bahasanya kayak gitu. Kita setel di situ sesuai dengan pabrikan aja. Ya mungkin dari asli bawaan dalnya kita tambah dikit-dikit aja lah, ini pasti ketemu tenaganya. Walau kita standaran, punya setelan standaran, tenaga ada, irit, bertenaga, ya, banyak yang disetel. Jalannya nggak cuma dari sini aja. Kalau menyetelnya dari sini, nah, udah awal-awalnya enak, pasti awal-awalnya enak. Tapi kalau ini udah mengalami kehausan, nah,
terginjal parah, ya suara yang nggak enak itu jamin pasti itu. Banyak sekali yang menyetel seperti ini. Akhirnya apa? Pluknya cacat, ganti pluknya, biaya juga lumayan ya asli, sekitar 1 jutaan kalau nggak salah pluknya ini satu, belum yang lainnya. Nah, sekian penjelasan tentang tambahan ini bos pom kantor ya. Semoga para driver lebih tentang perawatan lah, karena bos pom kantor ini sangat rawan, seringkali adalah blunya gubernur RPM, terus timernya, sering kali itu. Lebih baik para driver menyetel yang standar-standaran aja lah, kita tambahin dikit dari adjusternya, jangan sampai, intinya jangan sampai merubah ini setelan ini. Kalau memang ini merubah setelan ini, mending dikalibrasi pos pomnya, biar suaranya